Meskipun dinilai menunjukkan keberhasilan yang tinggi, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bukan lagi prioritas. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yang paling utama adalah kepatuhan semua pihak, para penyelenggara negara, dan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Murnardo mengatakan hasil kajian gugus tugas menunjukkan ada daerah yang tidak menerapkan PSBB, namun angka penyebaran COVID-19 cukup rendah. Sebaliknya, ada daerah yang menerapkan PSBB, namun sebagian tidak sukses menekan penyebaran COVID-19. Meski diakui mayoritas wilayah PSBB lebih bagus dalam menekan angka penyebaran COVID-19, ada sebagian wilayah yang tidak sukses. Misalnya saja Provinsi Bali yang tidak menerapkan PSBB, namun mampu menekan penyebaran COVID-19. Sementara PSBB di Jabodetabek belum sepenuhnya sukses. Walaupun jumlah kasus baru di Jakarta mulai menunjukkan penurunan, PSBB di ibu kota harus diperpanjang. Pasalnya tidak semua warga patuh terhadap protokol kesehatan. Doni mengimbau para pemimpin daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk lebih disiplin dan solid menjalankan protokol kesehatan agar sukses untuk membebaskan wilayahnya dari wabah COVID-19. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sukses tekan COVID-19 tanpa PSBB, itulah Morning Talks kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya kita terhubung dengan anggota tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Suryo Pratomo. Selamat pagi Mas Tommy. Selamat pagi, Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Mas Tommy, ini kalau kita bicara soal PSBB, ini yang ada di benak masyarakat, sebagian besar masyarakat ini adalah upaya untuk menekan atau mengendalikan penyebaran wabah COVID-19. Benar seperti itu ya, Mas ya? Iya, betul. Baik, tapi di sisi lain ada juga beberapa daerah yang tidak menerapkan PSBB, dinilai cukup berhasil untuk mengendalikan wabah COVID-19. Tapi di sisi lain, ada kota-kota yang menerapkan PSBB, tapi nampaknya jumlah kasus yang bertambah itu cenderung meningkat. Bagaimana Mas Tommy? Jadi sejak awal memang kita kalau masih ingat, dulu diskusi yang muncul adalah apakah kita perlu melakukan karantina wilayah atau PSBB. Dulu orang banyak mengusulkan istilah lockdown. Ya. Dari awal Ketua Gugus Tugas Pak Doni Murnardo selalu mengingatkan, kunci dari penanganan COVID-19 ini sebetulnya bukan pada penerapan lockdown atau tidak lockdown, tetapi sejauh mana kemudian kita bisa menerapkan disiplin. Kita bisa lihat misalnya negara-negara di Eropa, Italia, Prancis, Inggris tidak bisa mengendalikan penyebaran dan bahkan kemudian fatalitasnya, karena memang masyarakatnya tidak cukup disiplin. Tetapi Jerman bisa berhasil walaupun dengan lockdown karena kemudian masyarakatnya disiplin. Ada negara lain yang tidak menerapkan lockdown tapi berhasil seperti Korea Selatan dan Taiwan. Kuncinya apa? Disiplin. Karena itu sejak awal bahkan Pak Doni selalu mengatakan ada 3 hal yang menentukan keberhasilan dari upaya kita melawan COVID-19 ini. 1 disiplin, 2 disiplin, 3 disiplin. Jadi disiplinlah jawaban dari semua itu. Nah, tetapi karena kemudian betapa sulitnya untuk menegakkan disiplin itu, sehingga kemudian diambil langkah PSBB. PSBB dilakukan juga secara bertahap. Awalnya adalah secara persuasif, edukatif. Nah, sekarang di Jakarta misalnya sudah diterapkan dengan tindakan yang lebih keras, yaitu dengan ada punishment. Itu yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, bahwa memang tidak bisa kita terus-menerus menerapkan PSBB tanpa penegakan hukum. Karena itu Jaksa Agung mengingatkan, kalau perlu kita bentuk yang namanya persidangan tindak pidana ringan, langsung dieksekusi di tempat sehingga kemudian ada efek jerahnya. Jadi persoalannya adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menegakkan disiplin. Nah, disiplin itulah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari Provinsi Bali. Mengapa mereka bisa menerapkan mengendalikan penyebaran COVID-19 di daerahnya tanpa PSBB? Karena kita tahu di Bali struktur masyarakatnya itu begitu baik, ada banjar, kemudian dalam penerapan penegakan hukum ada yang namanya pecalang. Masyarakat Bali pada banjar dan pada pecalang itu begitu hormatnya, sehingga kemudian kita lihat bagaimana kemudian mereka berhasil mengendalikan COVID-19. Belum lagi
kerjasama yang kompak antara gubernur, wali kota, dan bupati. Mereka itu satu bahasa dalam melaksanakan bagaimana menjaga dan menyelamatkan Bali dari ancaman COVID-19. Jadi kuncinya adalah pada disiplin dan kekompakan untuk bagaimana melaksanakan. Oke, kalau kita melihat Bali memang, boleh kalau saya katakan memang nilai-nilai kearifan lokal, adatnya itu memang masih sangat kuat dan masih dipegang teguh mungkin sama masyarakatnya. Tapi kalau kita lihat di masyarakat perkotaan, boleh kalau saya sebutkan ini mungkin agak kurang ya Mas Tommy ya, sehingga memang pemerintah tidak mau, bukan tidak mau, tidak mau, memang harus bersikap tegas sebetulnya dalam penerapan PSBB ini. Itu maksudnya. Betul sekali Rudi. Jadi kita melihat misalnya dari awal juga sebetulnya sebelum PSBB diambil dalam komunikasi dengan beberapa kepala daerah, sebetulnya yang diingatkan oleh Pak Doni adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan, menggunakan semua sistem perangkat pemerintahan yang ada. Indonesia itu sebetulnya secara struktur pemerintahan merupakan struktur yang sangat ideal. Mengapa? Karena kita mulai dari pimpinan tertinggi nasional presiden, ada gubernur, wali kota, bupati, wali kota, kemudian ada camat, ada lurah, ada kepala desa, dan yang paling bawah itu ada RT RW. Nah yang menarik misalnya Rudi, contoh di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu juga sebuah model yang sangat menarik. Memang belum berlaku secara keseluruhan di Tangerang Selatan, tetapi ada beberapa wilayah kompleks-kompleks di Tangerang Selatan, ya seperti kelompok perumahan di sekitar Serpong sana di BSD. Mereka itu membuat pengaturan PSBB berdasarkan kompleks. Jadi dalam satu kompleksnya itu mereka punya WhatsApp group, mereka membuat kesepakatan semua orang yang akan pergi ke kantor, mereka seminggu sebelumnya harus menyampaikan surat kepada kepala gugus tugas di kompleks itu. Kepala gugus tugas itu nanti yang berkomunikasi dengan kelurahan. Ketika mereka akan belanja pergi keluar, sehari sebelumnya mereka harus mengisi form bahwa mereka akan pergi keluar berbelanja jam berapa. Bahkan yang ketiga, kalau mereka harus ke luar kota, itu harus dapat persetujuan dari gugus tugas di kompleksnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini sebetulnya yang sejak awal diingatkan oleh Pak Doni, kalau ini bisa dilakukan sampai semua lapisan masyarakat yang bangun namanya gotong royong. Istilah yang selalu digunakan Pak Doni adalah kolaborasi pentahalik berbasis komunitas ini berjalan. Ini pasti sebetulnya Indonesia akan bisa lebih cepat. Tapi sekali lagi tadi Rudi mengatakan, tidak semua wilayah, daerah, itu sistem pemerintahannya berjalan sangat efektif. Nah seringkali yang tadi saya katakan di Bali itu komunikasi antara gubernur dengan level yang paling bawah, wali kota, bupati juga begitu kompak, sehingga mereka membangun kesepakatan bersama. Ini untuk kepentingan kita loh, rakyat Bali. Pulau Bali ini masa depannya itu ditentukan oleh bagaimana perilaku kita. Ketika mereka mampu membangun kebersamaan seperti itu, yang kita lihat sekarang, Bali boleh kita katakan sukses dalam mengendalikan COVID-19. Boleh kalau saya simpulkan, artinya di kota-kota besar yang tingkat penambahan kasusnya itu juga masih tinggi, itu tingkat kekompakan komunikasi antara kepala daerah sampai tingkat yang paling bawah itu memang masih longgar atau mungkin kurang kompak seperti itu, Mas Tommy? Betul, bahkan ada satu provinsi yang sampai sekarang kita selalu ingatkan, antara bupati, wali kota, dan gubernur mereka tidak satu kata, satu bahasa. Persoalannya sekali lagi ada komplikasi yang kalau dilihat kepentingan politik dalam kaitan pilkada. Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun ini membuat semua kemudian saling berjaga, ya kan, mengambil posisi, tidak mau menguntungkan satu dengan yang lain, lupa bahwa ada kepentingan besar yang harus didahulukan, yaitu kepentingan daerahnya. Oke, itu wilayah seperti itu masih banyak, Mas Tommy? Ada beberapa yang kami pantau, ya, sehingga kemudian Pak Doni selalu mengingatkan bagaimana kepala-kepala daerah itu untuk mau lebih kompak, karena sekali lagi ini yang kita sedang bertarung ini adalah bertarung untuk kepentingan kita bersama. Bangsa ini yang sebetulnya sedang kemudian berjuang untuk bagaimana kita bersama-sama selamat dari COVID-19 ini. Oke, artinya kalau memang situasi seperti itu masih terjadi di beberapa wilayah, ini
jangan salahkan kalau warga mungkin termasuk saya juga ini merasa bahwa wabah ini belum mencapai klimaksnya saat ini. Ini masih akan terus cenderung bertambah sangat signifikan, Mas Tommy. Sekarang yang beberapa hari yang lalu dalam kita diskusi saya katakan bahwa belum semua daerah itu mempunyai grafik yang sama. DKI Jakarta memang cenderung mulai agak menurun ya, yang beberapa hari itu. Sebetulnya ukurannya kalau kita lihat dari jumlah rumah sakit di awal-awal COVID-19 ini terjadi, kami ini kelabakan untuk menyediakan fasilitas tempat tidur bagi para calon pasien. Di Rumah Sakit Sulianti Saroso misalnya kapasitasnya hanya 28, pasien yang masuk itu sekitar 80. Sekarang kalau kita lihat dipetakan semua kondisi rumah sakit yang ada di Jakarta, itu maksimum hanya 60% yang terpakai untuk kepentingan COVID. Dengan penambahan Wisma Atlet Kemayoran, Rumah Sakit Sulianti Saroso misalnya, dari kapasitas tempat tidur 28, jumlah pasiennya itu hanya 25. Jadi secara keseluruhan kalau dilihat dari jumlah orang yang dirawat di rumah sakit ada kecenderungan. Tetapi daerah-daerah lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, itu menunjukkan peningkatan. Sehingga inilah yang membuat kemudian gugus tugas dan pemerintah juga agak berhati-hati untuk bisa menentukan bahwa apakah kita masih dalam tangkat menaik atau sebetulnya melandai, atau sehingga belum bisa diambil keputusan kondisi kita sekarang ini seperti apa. Ya, karena kita melihat grafiknya kan memang soal penambahan kasus positifnya itu selalu naik terus kemudian turun, tapi kemudian dia naik lagi lebih tinggi, dia turun, naik. Nah, kalau kita tarik garis dari awal sampai kemarin itu nampaknya itu memang garisnya masih terus ke atas kan, Mas Tommy ya? Betul. Jadi kalau yang terkonfirmasi yang dimaksud oleh Rudi, jadi memang pemerintah kan dan presiden sudah mengatakan bahwa kita harus memperbanyak tes rapid, tes PCR. Ya. Dan kalau yang akan dilakukan tes PCR itu adalah jumlah orang yang ODP dan PDP. Orang yang ODP dan PDP itu totalnya jumlahnya ada 300.000. Jadi ke depan ini yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah 300 orang yang ODP dan PDP itu dilakukan tes massal. Nah, dilakukan tes massal, kemampuan kita adalah Presiden mengharapkan 10.000, tapi sekarang ini kan masih berfluktuasi antara 5.000, 6.000, paling tinggi itu adalah 7.000. Nah, kalau semua nanti sudah dilakukan tes massal, selama ini ya orang yang dilakukan tes massal tingkat kemudian terkonfirmasi dia positif itu range-nya antara 6% sampai 13%. Jadi kalau sekarang rata-rata kita katakan 10%, kalau kita katakan 10% dari orang yang akan dilakukan tes massal sekitar 300.000, maka akan ada potensi warga dari 300.000, 30.000 itu akan positif COVID-19. Dan yang dites tapi ini, sekali lagi positif ini bukan berarti kemudian terjadi fatalitas. Ya. Positif ini bisa mereka sembuh, bisa mereka kemudian memang yang kita tidak harapkan sampai mengalami fatalitas. Baik. Mas Tommy, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali.